mari dijahit dia, siap ya? Ya. Yang bikin siapa? Dua orang, satunya lagi Sam. Bahasanya? Ya hari Jumat. Ya hari Jumat aja. Ya, pas hari libur aja. Itu kalau Ntar dimasukin kalau yang mau dijual gitu. bikinnya di mana? Bikin bahasanya di mana? Masalahnya yang orang satu kan tutup. Besok. Biasanya sampai dulu. Sumbar ya bukan Malaysia. Iya gitu. Ya, tinggal nunggu lagi. Saya nggak matang banget sih. Oh, ntar ribut lagi? Iya. Tangan ya. Boleh. Daging apa? Daging itu sapi? Ini daging otak tuh dimarahin aja. Oke. Ya. Itu tahu itu kan? Ambil dari mana? Oh, kan gini. Ambil ini ya. Oke. Nah, pas ngambil dia udah taruh masukin. Wah, semua. Wah. Betul itu? Udah ya sekitar 120 lah. Satu mangkok berapa mangkok? Satu mangkok 150. 150 sekarang berapa? Kira-kira 7 Seminggu sekali. Masnya dari mana? dari busuk. Ada Biasanya dari apa di sih? Indonesia ada yang jualan bakso juga gitu nggak? Jualan bakso juga. Ada juga pernah. Ini buat numpukin lagi pakai apa? Membukin Oh, di sini. kalau di sini cuman tepung kakinya tuh nggak seperti blender. Yang mana ini? Tambah ya. Kalau buat jualan nggak usah di blender. Jadi daging onta di blender, tidak digiling sedikit. Digiling. Kan ada datang sendiri seperti itu. Iya. Dalam tuh, enggak? Kenapa? Betul, langsung dalam enggak? Enggak. Itu buat makan gitu. Harus pokoknya. Kalau pemain dia tahu apa? Pokoknya. Mukala, Banat, ini punya adik, tanyain ya. Kakak kamu. Isinya berapa itu? Berapa bakso? Dua. Ini sih aja. Yang dulu pas gawe nih yo. Ya, kayaknya pasti pengen ngerasakan masakan beda dari sini gitu ya, terus ya. Terus Pintar juga dia, ini kan peluang. Anak ke sana. Iya. Pasti ada nama. Iya enak. Ada Ya. ya. Sing daru-daru ya mata orang Madura. Indonesia tuh maksudnya malu. Andinya. berbagai cara dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Yaman untuk menambah uang saku mereka dan juga kreasi di perguruan tinggi mereka. Salah satunya mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Qaaf di Hazarmaut Yaman. Mereka membuat sesuatu yang berbeda, bakso unta. Ini adalah contohnya seperti ini, bakso unta. Berbeda dengan Indonesia kalau dengan menggunakan daging ayam, bakso ayam atau menggunakan sapi, daging sapi, tetapi ini ternyata menggunakan daging onta. Cara membuatnya pun menurut mereka sama dengan di Indonesia, dengan bumbu-bumbu seperti bawang merah. Bawang merahnya memang berbeda, besar-besar di sini, dan juga ada bawang putih, dan ada merica, ketumbar, dan juga mecin, serta gula dan garam. Ya, ini adalah sambalnya, sambal ala mahasiswa Indonesia. Campurannya macam-macam. Mie-nya pun telah mereka siapkan, dan ini cara merebusnya. Mereka tengah merebus bakso. Kita tanya, ini yang beli siapa aja?
Yang beli biasanya yang dari Rubat, kadang juga ada. Terus Mahasiswa Indonesia atau mahasiswa luar? mahasiswa luar. Bumbu-bumbu yang dipakai untuk bakso ini sama nggak dengan di Indonesia? Secara keseluruhan sama, nggak ada tambahan. Apa sih kelebihan bakso unta ini? Kelebihannya bakso unta itu ya cuman adanya di Yaman. Terus apa itu rasanya emang lebih beda daripada yang lain gitu. Apa bedanya? Bikinnya susah nggak? Susah banget bikinnya, soalnya nggak ada alatnya kalau di sini gitu. Enaknya tuh lebih renyah. Lebih renyah Iya, rasanya ya. lebih renyah. Berarti promosi ya. Iya. Dan harga untuk satu bungkus bakso dengan mie yang sebungkus ini ditambah dengan dua bakso ya? Iya, besar-besar. Dua bakso besar-besar. Iya, besar-besar. Kecil ya tadi. Besar. Oh, besar-besar. Harganya berapa? Harganya 150. Kalau rupiahnya 150 real, berapa iya, rupiah? sekitar 7 ribuan. 7.000. Ini setiap seminggu sekali dijual. Keuntungannya berapa? Keuntungannya biasanya 2 kali lipat dari modal. 2 kali berarti modal. Ya kalau misalkan modalnya 5.000, berarti untungnya 5.000 juga. 5.000 juga. Dan selain bakso, ternyata mahasiswa ini juga membuat sambal yang dijual kepada mahasiswa-mahasiswa lain, dan harga satu bungkus sambal itu sekitar 2.000 ya, atau sekitar 1.000 rupiah, dan itu cukup laku dan cukup menguntungkan bagi mahasiswa Indonesia. Dari Tahrir, Hazal Maut, Desi Fitriani, Edward Ayer melaporkan. Selain membuat bakso yang telah dibungkus dan dijual kepada mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari negara-negara lain, para mahasiswa ini juga membuat sambal yang satu bungkusnya dijual seharga 1.000 rupiah atau sekitar 200 real, dan mereka biasanya mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari modal mereka. Dari Tahrim, Hazral Maut, Yaman, Desi Fitriani, Edward Ayer melaporkan. Ribet nggak? Nah ya. Tarim aja biar Tarim. Ini Dan mereka juga menyiapkan saus, sambal dan juga kecap, dan tidak hanya membuat bakso, para mahasiswa ini juga membuat sambal yang telah diplastikkan, satu plastik seharga 20 real atau sekitar 1.000 rupiah, dan keuntungan mereka biasanya mendapatkan 2 kali dari modal yang telah dikeluarkan. Dari Tarim, Hazral Maut, Yaman, Desi Fitriani, Edward Ayer melaporkan. Bakso. Tiga ya. Kalau ini 3 langsung Mbak biasa. Ngambilin yang besar-besar nih. Saya punya di kaki. Gimana? Uangnya aja banyakin ya. mana sih? Mari dari kawan. Kelapa. Kita kapan-kapan. Nih Mas, baksonya udah jadi tuh Mas. Di kaki kanan. Mana deh? Nanggong aja sendiri. Pokoknya di nanggai. Di mana nanggai? Tri aku tuh apa itu kotak Tri aku ya? Pak. Sama ke sana. Ya wes. Lah demi iki apa iki diomongmu? Terserah hakim dong. Mana deh? Tidak cocok aku. Tidak. Panas deh. Gak ada garpu. Hah? Itu. Ya, nggak ada kameranya, mana nggak ada kamera. Nih Mas. Aku mau bakso ya. Ada mak di syuting juga. Saya enggak mau baru syuting. Hah? Saya nggak zoning. Dibungkusin satu zon. Iya. Itu. Zul. Ada yang saya nak. Pasti ada. 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 Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu 20.30.
Pemirsa, saat ini saya berada di makam Nabi Hud, adalah Rasul Nabi Pemirsa, saat ini saya berada di makam Nabi Hud, dia adalah Rasul Allah yang keempat, dan di belakang saya ini terlihat kubahnya. Kubahnya itu menandakan bahwa itu adalah makam di kepala Rasul Nabi Hud tersebut, dan juga panjang makam ini ataupun kuburannya sekitar 20 meter, karena dari kubah sampai ke pemakaman kakinya di atas itu tandai dengan garis putih sampai ke batu di atas sekitar 20 meter. Dan sejarah dari Nabi Hud ini sendiri, waktu itu dia adalah salah satu nabi ataupun rasul yang dihukum oleh Allah karena tidak bisa Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu tempat ziarah yang berada di Ta'rim atau Hazral Maut, Yaman. Dan di belakang saya ini adalah makam Nabi Hud, dan kubahnya menandakan tempat kepalanya, dan juga dengan sepanjang sekitar 20 meter. Dia ada garis putih dan batu putih di atas menandakan pemakaman kaki dari Nabi Hud tersebut. Dan dari sejarah Nabi Hud, dia adalah nabi yang keempat di masa Rasulullah, dan di mana Allah pernah menghukum umat Nabi Hud karena menyembah berhala atau tidak menjalankan syariat Islam. Dan orang-orang yang ziarah ke lokasi makam Nabi Hud ini kebanyakan pada bulan Syaban atau sekitar bulan Juni, dan hanya sekitar 3-4 hari mereka datang dari berbagai penjuru dunia, seperti halnya di Indonesia berziarah ke makam-makam Wali Songo. Dan yang cukup menarik bahwa lokasi ini hanya dihuni pada bulan-bulan ziarah ataupun pada bulan Juli saja, karena saat ini beberapa banyak bangunan atau rumah-rumah yang dimiliki tidak hanya oleh orang Yaman saja, tetapi juga dari Oman dan dari Arab Saudi, beberapa negara-negara lainnya dibiarkan kosong dan hanya terisi pada saat ziarah pada bulan Sa'ban tersebut. Dan untuk bisa menuju ke lokasi ini, perjalanan dari kota Ta'rim sendiri sekitar 1,5 jam, dan di sepanjang jalan kita juga bisa melihat beberapa ada penakaran madu, lebah atau madu, dan juga tampak iring-iringan onta yang ada di sekitar padang pasir atau dalam perjalanan dari Ta'rim menuju ke Ghafar Hud ini. Dan untuk ke lokasi ziarah ini memang tidak dipungut biaya apapun, karena mereka bisa bebas untuk berziarah dan berdoa di makam ataupun di tempat kubahnya. Kebanyakan orang-orang yang berziarah ke sini berdoa di dekat kepala Rasul Nabi Hud tersebut, dan berziarah memohon pengampunan dosa. Dan juga lokasi-lokasi di kawasan ini itu dikelilingi oleh bukit-bukit batu, yang di bukit batu terlihat seperti garis-garis di sekeliling ataupun mengelilingi kubah dan juga kaki daripada makam Nabi Hud ini. Dan yang ziarah ke kawasan ini tidak hanya orang-orang Timur Tengah, tapi juga dari orang Afrika dan juga dari Indonesia sendiri, karena dalam beberapa paket tur ibadah ternyata dari travel juga menyediakan perjalanan lanjutan dari Mekah, Madinah hingga Yaman. Dari Lembah Hud, Hazral Maut, Desi Fitriani, Yamannya belum. Dari Lembah Hud, Hazral Maut, Yaman, Desi Fitriani, Edward Ayer melaporkan. Nggak kurang dari 100 orang yang datang dari sini, dari Indonesia. Lain lagi dari Malaysia dan dari Oman, dari Saudi Arabia. Kira-kira semua nggak kurang daripada 500 sampai 1.000 orang kira-kira yang datang dari luar. Biasanya orang Indonesia kesini ngapain? Orang Indonesia kesini bukan hanya saja untuk ziarah Nabi Allah SAW, tapi mereka orang mempunyai paket yang khusus, diantaranya ziarah kota Tarim dan aulia-aulia yang berada di Tarim, kota Sewu dan beberapa magam yang di sekitar Tarim atau Sewu. Kemudian akhir kali mereka orang ziarah ke Nabi Allah SAW ini untuk menghadiri ziarah umum itu. Apa manfaatnya ziarah di sini? Di antara manfaat yang kita bisa langsung teman, setiap orang yang datang ke sini mempunyai tujuan yang berbeda-beda, dan sudah mujarab bahwasanya kebanyakan orang yang datang ke sini mereka orang merasakan langsung
godok, dikabulkan hajat mereka yang datang sini. Nanti terutama kali seandainya tidak ada manfaat kecuali hanya untuk pengampunan dosa dan juga untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, zurul gubur fa innaha tadhakkum akhirah, cukup untuk menjadi hadaf untuk berziarah di sini. Hah? Namanya siapa? Ntar mundur. Ya. Dari mana ini? Sampai turun tuh. Ntar kelihatan. Iya. Ambil gambar juga, Mas. Ini keluar di situ ya? Iya. Berarti dari sebelah. For Muslim, for Muslim only. Sekarang Jami. Tapi kalau langsung enak kita gitu doain. Iya, Masya Allah. Datang sebelum nanti. Terus kan.
Mohlor ini julukan marga. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu masjid tertua di Tahrim Hadayatul Maut Yaman, dan di belakang saya ini adalah masjid yang sudah berusia lebih dari 500 tahun, dan dia sebagai salah satu masjid bersejarah dan terbukti di dalam mata uang Yaman sendiri, di uang kertas 500 dolar, 500 real Yaman. Terbukti dalam mata uang 500 real Yaman, masjid ini terlihat atau tergambar sebagai simbol di mata uang tersebut. Kita akan melihat ke dalam bagaimana masjid tertua, salah satu masjid tertua yang ada di kota Hajar Maut Yaman ini. Dan ini di dalam ruangan masjid seperti halnya beberapa masjid-masjid yang ada di Timur Tengah tanpa atap, dan ini memang sudah berusia lebih dari 500 tahun. Menara masjid ini yang terlihat ini adalah menara tertinggi yang terbuat dari tanah yang ada di dunia. Pada masa itu 5 tahun yang lalu Ustadz Umar membuat menara ini dengan secara tradisional atau membuat sendiri, di mana mengukur ketinggian dengan menggunakan gelas. Beberapa kali dilakukan pengukuran, ketika gelas itu belum pecah sampai ke bawah, artinya masih belum tinggi, dan sampailah pada ketinggian tingginya sekitar lebih dari 50 meter ke atas, dan sampai saat ini masjid ini masih menjadi salah satu masjid bersejarah. Selain yang menara tertinggi yang terbuat dari tanah, tempat imam yang beberapa masjid biasanya hanya satu imam, tetapi di masjid ini ada 3 imam, tetapi yang digunakan hanya 1 imam pada saat sholat. Biasanya masjid ini digunakan untuk sholat Jumat, tapi sudah beberapa tahun terakhir jarang digunakan, hanya untuk beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan yang penting. Dari Tahrim Hajar Maut, Desi Fitriani, Edo Rayer melaporkan. Masyarakat di Hadramaut Yaman ini sebagian besar ada juga yang bekerja untuk buat ternak madu. Ada hal unik di sini bahwa madu sini bermacam-macam madu. Yang termahal ada jenis Bantu Bogia, di mana sari madu tersebut hanya diambil dari pohon-pohon yang hidup pada musim dingin. Harganya 1 jerigen sekitar 7 kilo, itu bisa sampai 5 juta rupiah. Sedangkan madu-madu jenis lain terdapat juga madu-madu dari musim semi, dari pohon-pohon tertentu yang ada tumbuh sepanjang musim, sehingga harganya bervariasi. Ada yang harganya 1000 Yamani Riyal 1 kilo, atau sekitar berapa itu? Selain tadi madu bogi yang termahal, ada juga madu yang cukup murah, karena ada tumbuh di sepanjang musim, di mana madu ini seperti yang terlihat depan sini, bahwa ini adalah madu yang bisa diambil dari pohon-pohon yang ada di sekitar sini, di mana ini adalah salah satu penangkaran madu yang terdapat di Sabarhud, yaitu di dusun Biar bin Hum. Ini cukup dekat dari makam Nabi Hud.
di mana di sinilah madu yang ditanam oleh masyarakat diambil dari pohon-pohon yang ada di sepanjang sana, di mana pohon-pohon ini dapat tumbuh sepanjang musim sehingga harga madu ini cukup murah. Karena tadi adalah madu sampai 5 juta 1 jerigen yang 7 kilo, ada juga harganya sekitar cuma 1 juta dalam 1 jerigen. Karena madu-madu ini memiliki gunaan khusus di mana madunya cukup kental. Beda dengan madu yang terdapat banyak di Indonesia, madunya kurang begitu kental dan rasanya ada sedikit manis-manis pahit. Ini cukup banyak tawon-tawonnya tapi tidak ada yang menggigit. Di sana ada pekerjanya. Inilah salah satu milik masyarakat di Yaman. Demikian kedua masyarakat Yaman, salah satunya Bentera Madu dari Hadramaut Yaman, Josa Johan, Syekh Ahmad, Metro TV. Dia sarangnya itu sarang-sarang yang bulul itu. Wah, nanti dulu dia kalau kita makan. Mana? Tanduknya itu, tanduknya panjang-panjang ya, beda kali ini ya. Ya kan kayak tapir kan? Iya. Panjang. Berapa harganya satu ini, Bib? Iya, berapa harga satu ini? 15.000 ya kan? 10 real, 12.000 lah ya? 18.000 ya? Udah gue foto lu deh. Hah? Iya. Legal lah itu udah bilang. Sambal jam 4 Jakarta keluar ya. Yang sambal yang ini jam depan ya. Jam 4 Jakarta. Sambal di website kan? Di website. Kalau yang ini Jakarta jam berapa? Sekarang ini, Jakarta sekarang nih. Parah banget. Bayang-bayangin. Banyak. Liar gini. Apa? Contanya. Kelihatan belakang nih. Kelihatan jelas. Bisa LOP nih. Panen, panennya masih 10 hari lagi. Enggak apa-apa. من بدأ حتى متى يا عمي؟ لمدة كم؟ 10 أيام 10 أيام. ما شاء الله. Oh dia paku ya? Iya. هذا البارح ينبه هنا Tadi ngasih apa cara ngasih makannya gimana?
dari pohon-pohonan itu. Jadi yang mengarah kota kan itu pohon-pohonan. Ini. Kita sahab ya, ma boleh. Jarum dekat pohon-pohonan itu. Iya, makanya. Dia dikeluarkan gitu. Terus nanti masuk lagi gitu. Katanya itu perawannya kan kabur gitu. Mau makan gimana? Dia langsung keluar sendiri pak. Ini loh pak, dari sini. Enggak dari yang sebelah sana pak, dari yang sebelah sana. Keluarkan atau enggak? Enggak keluar. Makannya kemana situ? Iya. Lewat mana keluar nih? Balik lagi. Kayak bulu darah loh. Bikinnya pakai apa tuh yang kotak-kotak itu? Yang حق Pohon yang gede. الابيض دي Ada syam. على طول هو يسوي كده alami Iya itu ya Mbak Desi katanya alami itu pertama kosong terus dia lebah sendiri yang ngasih buat bunuh ibunya dia bilang. Yang putri 3 bulan sekali. si sendiri sama dia sama lebih gede dia. Mas ada tobi wala mungkin fi sukar atau kita. Hah? Itu makanan kambing semua ya? Masih banyakin, masih bisa bikin ya, bikin sambal. Nempel tanah, separuh lagi jatuh, apa namanya kayak gini, gitu. Kok nggak jatuh ke bawah gitu? Kalau ini kan ada masjidnya tuh gini, itu enggak, itu langsung bawah kayak gini, di posisi begini. Nyangkut jahat. Betul dulu, Bos. Betul. Nyampe.
Di antara ulama-ulama yang sejarah yang menafsirkan, menyebutkan secara nas bahwasanya السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك وعلى محمد. السلام عليك وعلى محمد. السلام عليك وعلى السلام عليك وعلى النذير. السلام ياسين. السلام عليك وعلى تلميذ هوى. السلام عليك وعلى آدم وحواء. السلام عليك وعلى نوح. السلام عليك وعلى يوسف. السلام عليك وعلى الأسباط. السلام عليك وعلى أيوب. السلام عليك وعلى أيوب. السلام عليك وعلى يونس. السلام عليك وعلى إلياس. السلام عليك وعلى إلياس. السلام عليك وعلى Untuk menghilangkan dosa kan nggak apa-apa gitu kan. Enggak, istilahnya aneh ya tulisan ini rumah-rumah ini tapi kalau setiap tahun ya berdoa semoga diampuni dosa boleh. Ya, berapa sih bensin? Enggak, tidak. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil ni'matil iman wal islam. Wa kadzalika ni'mat hadha ash-shahr al-mubarak hatta fadilat al-habib Metro TV beserta krunya yang bersedia hadir pada hari kepada para dubes karena mungkin dengan liputan ini Al-Habib Idrus bin Hasan Asy-Syatiri. بمن جاء ممثلا عن السفارة الإندونيسية السيد متكررة أو متجاربة كذلك، فهذا مما يدل على الذي على تواصل دائما ومتكرر الطلاب أو تأشيرات وغيرها. في البداية كذلك تنازل عن هذه الراحة يحظون برعاية والبلد كما رأيتموها ليس فالحمد لله الكريم خاصة وحضرموت واليمن بشكل عام، وهذا بإمكانكم التأكد من خلال الطلبة من خلال الشارع. المراد والمقصود لكم ولنا إن شاء الله في هذه الزيارة السريعة، ونفتح مع الحبيب سعد بن عبد الله الشاطري مدير عام الرباط. Dalam kesempatan kali ini
Saya kepada khususnya Kedutaan Besar Indonesia karena telah membantu santri-santri khususnya di Rubat atau sekitarnya. Bulan lalu ada 5 orang warga negara kita yang korban Damas, sehingga cukup banyak mahasiswa Indonesia sekitar ada mengunjungi beberapa jamiah, ya betul ya? Atau ada yang nggak tahu ini? Tahu semua ya? Warga negara Indonesia yang belajar di sini kira-kira tahu. Berarti Wali Songo dulu mungkin dari sini ya? Tahun berapa mulai dia? Jadi itu baru dibuka 2 tahun. Masih ini masih bulan lama semua ya? Bagus kan? Oh itu. Terus itu ruangan